Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vote. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vote sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Vote. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya. Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu
20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Saya ya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.